Selamat pagi anak-anak. Shalom. Dan kita pagi ini dapat mengadakan pembelajaran hari ini. Gimana? Vino sehat? Natalia? Sehat. Terima kasih. Sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Kristus. Nah, apa saja nilai-nilai Kristiani? Vino? Kasih. Nah, kasih. Definisi kasih. Apa definisi kasih? Kasih adalah yang pertama dan dianggap sebagai hal utama yang mendasari karakter pengikut Kristus. Ya. Kasih. Yang pertama kasih. Kasih adalah yang pertama. Dianggap sebagai hal utama yang mendasari karakter pengikut Kristus. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus mempunyai kasih di dalam diri kita, supaya kita menebarkan kasih kepada semua orang, sehingga semua orang akan mendapatkan suatu kebaikan. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 yang menyatakan, demikianlah tinggal ketika hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita orang percaya, beriman, itu yang pertama kita harus mempunyai nilai kasih yang tertanam di dalam hidup kita. Maka kasih itu kita lakukan untuk mengasihi semua orang, sehingga orang itu akan mendapatkan kebahagiaan atau kebaikan. Yang kedua, apa Natalia? Yang kedua, sukacita. Apa sukacita Natalia? Sukacita yang membuat kita senang, bahagia, dipastikan sebagai kondisi yang dicari manusia. Ya, jadi nilai Kristiani yang kedua adalah sukacita. Sukacita ini kita sebagai orang percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mempunyai nilai sukacita. Nah, di dalam menghadapi kehidupan ini banyak suka dan duka, tetapi kita anak-anak Tuhan harus memiliki sukacita yang tertanam dalam diri kita. Karena ketika kita mempunyai sukacita, maka kita akan mudah di dalam melakukan segalanya. Ya, kita harus menghadapi segala sesuatu harus dengan sukacita. Ya, yang namanya hidup pasti ada suka dan dukanya. Tetapi bagaimana sebagai orang-orang beriman dan percaya, kita tetap bersukacita dalam segala hal dan segala perkara. Ya, itu. Nah. Yang ketiga nilai Kristiani apa? Vino. Damai sejahtera. Nah, damai sejahtera. Apa damai sejahtera? Definisinya? Merujuk pada keadaan utuh karena ada pemulihan harmoni dengan keadaan sekitar. Ya, jadi yang namanya damai sejahtera, kita di sini harus membawa damai dimanapun kita berada, menuju keadaan utuh yang harmoni keadaan yang harmonis, baik. Dimanapun kita berada, kita harus senantiasa membawa damai. Kita di sekolah, kita di masyarakat, kita harus membawa damai. Sehingga ketika kita membawa damai, orang itu akan merasakan damai sejahtera. Contohnya Natalia di Karang Taruna. Nah, kalau kita membawa damai di sekitar kita Karang Taruna, maka kita dibutuhkan di situ. Berbeda dengan orang yang tidak berdamai, dia datang membuat masalah dan sebagainya. Pasti dia akan tidak disukai. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus senantiasa membawa damai dimanapun kita berada. Damai sejahtera itu keadaan yang tidak kurang suatu apapun, tidak mengalami masalah, hidupnya tidak sakit, tidak kekurangan. Itu namanya damai sejahtera. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Ya. Seperti Tuhan Yesus ketika di dunia, senantiasa karyanya Tuhan membawa damai kepada siapapun. Ya, betul. Membawa damai. Ketika Tuhan Yesus Kristus ketika waktu itu melihat orang yang sakit, Tuhan sembuhkan.
melihat orang yang pendarahan Tuhan sembuhkan. Jadi bagaimana Tuhan senantiasa memberi contoh. Yesus Kristus ketika karyanya di dunia memberi contoh teladan bagi kita sebagai pengikutnya, supaya kita membawa damai dengan siapapun. Ya. Ya, ketika ada orang yang dikucilkan, Tuhan merangkulnya, Tuhan memberikan kepercayaan diri, sehingga orang itu timbul kepercayaan dirinya. Contohnya siapa? Sakius. Sakius waktu itu dia ditinggalkan oleh masyarakat karena dia pemungut cukai. Tapi bagaimana Tuhan Yesus merangkul Sakius sehingga terjadi pertobatan. Sakius bertobat dan Sakius mau berbagi pada orang lain. Nah, begitu juga kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus membawa damai dimanapun kita berada, di sekitar kita, sekeliling kita, sehingga kita akan berguna bermanfaat bagi orang lain dan berguna bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Gitu ya. Ya. Ini ada firman Tuhan dalam Yohanes 14:27, ya. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, dan damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gundah hatimu. Jadi yang namanya damai sejahtera itu kita merasakan bagaimana berkat daripada Allah. Gitu. Dunia itu tidak bisa memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera berasal dari Tuhan. Ya. Maka kita sebagai orang-orang percaya beriman kepada Yesus Kristus, kita harus menjadi pembawa damai. Ya, pembawa damai. Nilai Kristiani yang keempat. Nah, apa Natalia? Kesabaran. Ya, kesabaran. Apa definisi kesabaran? Silakan. Kesabaran adalah keadaan ketika kita dapat menanggung Hinaan, kejahatan, tinggal laku tinggal laku yang meredakan permusuhan dari diri orang lain. Ya. di orang lain. Nah, jadi nilai Kristiani yang keempat adalah kesabaran. Kita sebagai anak Tuhan juga harus berlaku sabar. Ketika kita dihina, dicemooh, direndahkan, ya, kita harus bersabar, mampu menanggung setiap keadaan itu. Ya. Kita bergaul dengan siapapun teman kita, ya. Ada yang berkarakternya itu ada yang baik, ada yang tidak baik, kadang-kala ada yang menyakiti. Nah, kita sebagai orang-orang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, kita harus bersabar, mampu menanggung apa yang kita rasakan. Ya, ketika ada orang yang menghina, ada orang yang mengolok-olok, ya, kita harus sabar. Kita harus sabar. Ya, kita harus mengampuni ketika kita direndahkan. Jangan sampai kita membalas. Ya, membalas. Jangan sampai kita membalas. Karena apa? Karena itu tidak baik. Tuhan mengajarkan supaya kita mengampuninya, kita mendoakannya. Ya, maka nilai yang keempat harus, yaitu kesabaran, harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Harus dimiliki. Nah, Vino menjadi ketua kelas. Kadang-kala anak buahnya tidak setuju. Nah, Vino harus menjadi orang yang sabar. Jangan sampai Vino marah-marah. Tapi bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dengan sabaran. Segala sesuatu kalau diselesaikan dengan kesabaran, maka hasilnya akan baik. Akan baik. Ya, maka nilai kesabaran itu harus tertanam dalam diri kita sebagai orang-orang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, tertanam dalam diri kita. Gitu ya. Maka kesabaran itu senantiasa kita lakukan di dalam hidup kita. Nah, yang kelima adalah kemurahan. Apa Pino kemurahan? Keadaan yang membuat kita dalam berbagi dengan orang lain, menolong mereka yang butuh ditolong. Ya. Kemurahan, kita mau berbagi. Ya. Nilai kekristenan yang kelima adalah kemurahan. Kita mau berbagi pada orang lain. Ketika orang lain membutuhkan, kita ada semampu kita memberikan apa yang mereka butuhkan. Contohnya begini, contoh yang mudah. Natalia bawa bekal banyak. Ya. Nasi dibekali bapak ibu dari rumah dengan lauk. Nah, Vino tidak dibekali. Ya. Maka bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang berkemurahan, Natalia? Apa yang harus dilakukan?
mengasihi, memberikan apa yang kita punya kepada Vino. Nah, itu contoh-contoh kemurahan. Ya. Kita memberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Ketika kita mau menolong mereka, sehingga orang lain itu akan merasakan bahagia. Nah, itu ya, merasakan bahagia. Ya. Kemurahan. Kemudian kepedulian, kita peduli pada orang lain. Ramah itu bagaimana kita senantiasa memperhatikan orang lain, mau menyapa orang yang berkemurahan itu, dia senantiasa ramah kepada siapapun, mau menyapa, mau bergaul dengan siapapun. Dia tidak sombong, orang yang berkemurahan itu, ya. Dia mau berbagi, ya. Dia senantiasa ramah-tamah kepada siapa. Itu harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Dan tidak membalas kejahatan yang kita terima dengan kejahatan juga. Jadi ketika ada orang lain yang menjahati kita, janganlah kita membalas, tapi bagaimana kita senantiasa berbuat baik kepada mereka. Kita mendoakan, kita mengasihinya. Itulah contoh-contoh kemurahan. Contohnya, Natalia disakiti orang lain. Natalia disakiti, jangan sampai kita, Natalia, membalas menyakitinya. Tapi Natalia bagaimana? Yaitu mendoakannya. Terus apa lagi Natalia? Apalagi berbaikan, mengasihi, mengampuninya, kan gitu. Itulah contoh-contoh hidup di dalam kemurahan. Jangan sampai kita dendam, Tuhan. Bagaimana kita harus mengampuninya itu. Ya. Kita dimampukan oleh Tuhan karena kita punya Roh Kudus, Roh Suci. Roh Suci itu Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan orang-orang percaya. Ya. Kehidupan orang percaya, kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Senantiasa kita dimampukan untuk berbuat baik. Itu. Ya. Yang selanjutnya adalah yang keenam, nilai-nilai Kristiani yang keenam. Apa? Mas Tino? Evin, apa Evin? Kebaikan wujud pada keadaan ketika kita ingin membuat orang lain juga merasakan keadaan yang baik. Iya. Jadi kebaikan nilai Kristiani yang keenam. Bagaimana kita senantiasa berbuat baik kepada mereka, membuat keadaan baik kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan. Ya. Ya. Kita peduli pada mereka ketika ada orang yang sedih. Bagaimana ketika ada orang sedih? Natalia, kita sebagai anak Tuhan, kita harus berbuat baik. Tindakan yang nyata, apa? Menghiburnya, ya. Mengajak bermain, jangan ditinggalkan. Jangan dicuekin, tetapi bagaimana kita harus baik hati berbaik pada mereka. Ya. Jangan dikucilkan, tetapi bagaimana kita harus menyapanya. Loh, kenapa kamu kok sedih? Gitu ya. Kenapa kamu? Apakah ada masalah? Kita mendengarkan. Ya enggak, Vin? Ketika ada orang yang bersedih, teman kita bersedih, kita bagaimana harus menghibur mereka? Itu contoh kebaikan. Ya. Bagaimana kita membuat orang lain merasakan keadaan baik. Ketika orang melihat orang yang mengalami kekurangan, bagaimana kita semampu kita membantu mereka. Ketika ada orang yang kerepotan, ya, mungkin ada kakek, nenek, atau mbah-mbah di sekitar kita yang kerepotan, bagaimana sikap kita? Kita membantu mereka, supaya mereka lebih baik dalam hidupnya. Ya. Seperti dalam Galatia 6 ayat 9-10, ya, dibacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan yang seiman. Jadi kita senantiasa berbuat baik kepada siapapun yang lemah, sehingga orang yang lemah bisa dikuatkan. Ya. Ya. Mumpung masih kita ada kesempatan, kita berbuat baik untuk mereka, sehingga mereka merasakan kebaikan dalam diri. Mungkin di lingkungan jemaat, mungkin ya, di gereja, di sekolah, di masyarakat, dimanapun kita berada, kita harus menebarkan kebaikan. Itu contoh-contoh nilai Kristiani yang keenam. Yang ke-7, ya, yang ke-7 apa? Kesetiaan. Apa definisi kesetiaan, Natalia? Yang keras dibaca? Yuk, kesetiaan apa? Kesetiaan merujuk pada
pengertian, dapat dipercaya, Ya. dapat diandalkan, Ya. memiliki tekad untuk berusaha Walaupun walaupun menghadapi kondisi yang sulit. kondisi yang sulit. Ya. Yang ketujuh adalah kesetiaan. Itu nilai Kristiani yang ketujuh, kesetiaan. Kesetiaan dapat dipercaya. Artinya kita dimanapun kita diberi tugas dan tanggung jawab, dilaksanakan dengan baik. Ya. Sampai selesai tanggung jawab kita. Itu adalah orang yang setia. Contohnya Vino menjadi ketua kelas. Ya. Jadi apa yang menjadi tanggung jawabnya dilakukan dengan sebaik-baiknya sampai selesai tanggung jawab itu. Itu contoh-contoh kesetiaan. Contoh yang kita alami setiap hari, contohnya menjadi pelajar yang setia. Dan bagaimana setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan Bapak Ibu guru kita laksanakan dengan baik. Itu juga kesetiaan, murid yang setia. Ya. Jadi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu guru kita laksanakan dengan baik. Itu contoh yang murid-murid yang setia. Ya, murid yang setia. Apapun dalam keadaan apapun ya. Makanya yang kita untuk tanggung jawab kan nggak begitu mudah ya, tim ya. Berat. Tapi satu hal kita senantiasa kita kerjakan itu, ya. Kita kerjakan dengan sukacita tadi. Ya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang kita emban itu selesai. Gitu. Tidak patah di tengah jalan. Itu adalah contoh-contoh nilai Kristiani kesetiaan yang harus kita miliki, yang harus ditanamkan dalam anak-anak Tuhan sebagai orang percaya, orang Kristen. Ya, itu ya. Yang kedelapan, ayo, Vin, apa Vin? Kelemah lembutan atau lemah lembut. Ya, apa kelemah lembutan itu? Rendah hati dan tidak menganggap diri sendiri penting. Ya, yang kedelapan adalah nilai Kristian adalah kelemah lembutan. Lemah lembut di sini adalah bagaimana kita punya sikap rendah hati, menganggap orang lain lebih utama. Dengan siapapun kita berada, ya, kita punya sikap yang rendah hati, menganggap orang lain lebih utama, sehingga kita senantiasa mau melayani orang lain, mau kita menghargai orang lain. Ya, itu contoh-contoh kelemah lembutan, sikap lemah lembut. Bukan karena omongannya yang pelan-pelan, tapi bagaimana sikap hidup itu. Lemah lembut itu menyangkut sikap hidup kita yang rendah hati. Yang senantiasa mengutamakan kehidupan orang lain. Contohnya begini, Natalia dengan Elizabeth, contohnya ketika Elizabeth tidak bawa catatan, nah, padahal mau belajar pinjam catatannya untuk belajar. Nah, bagaimana kita sebagai teman? Nah, kita meminjamkan catatan kita. Kita belajar bareng-bareng membaca catatan itu. Sehingga teman kita Elizabeth juga mendapatkan apa yang dimiliki. Jadi orang yang rendah hati itu selalu mengutamakan orang lain, menganggap orang lain lebih utama. Itulah rendah hati. Orang yang rendah hati begitu. Dalam Galatia 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Artinya ketika ada teman kita yang jatuh di dalam pelanggaran dalam hidupnya, mungkin melakukan kesalahan gitu, Vin. Sebagai orang yang lemah lembut, anak-anak Tuhan itu harus mengingatkan dengan lemah lembut, ya. Mengingatkan sambil kita berjaga-jaga, jangan sampai kita ikut jatuh di dalam pelanggaran atau suatu ketindakan yang salah itu. Ya. Maka dari itu kelemah lembutan itu harus kita miliki. Kita miliki di dalam hidup kita. Kita senantiasa mau mengasihi semua orang, melayani semua orang. Nah, yang selanjutnya adalah penguasaan diri. Nah, penguasaan diri. Penguasaan diri di sini adalah kita mampu menguasai diri dari segala keinginan kita. Kita senantiasa ketika ada keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita harus mau menguasai diri.
Itu sebagai anak Tuhan. Ya. Maka jangan sampai menuruti hawa nafsu. Ya. Tapi bagaimana menguasai diri kita supaya diri kita dibawa ke hal-hal yang baik, yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Ya. Itulah pembelajaran hari ini anak-anakku tentang nilai-nilai Kristiani. Maka dari itu kita sebagai anak Tuhan harus terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya senantiasa kita diberkati Tuhan dan kita senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Saya mohon Tino dipimpin doa untuk pembelajaran. Terima kasih Tuhan dalam pembelajaran kami dari awal berkenan di akhir pembelajaran kali ini. Selanjutnya kami akan pembelajaran kami selanjutnya, kiranya Tuhan berkati. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Cukup sekian.